Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatu abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin adim fa farij ma ana fihi bisiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka cara mengurai kedudukan i'rab Fathul Qorib dengan menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum. Oke, semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pembahasan al-mustamil ala ma'in dunal kullataini fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Wa in tayaqqana tuhurahuma illam yukrah lam yukrah lahu ghamsuhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan al-mustamila. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena beral. Tandanya kalimat isim ada berapa? Ada 4. Al, tanwin, diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Ini termasuk kalimat isim yang beral. Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ini mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab kenapa? Karena isim mufrad. I'rab apa? I'rab nasab. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah karena isim mufrad itu nasabnya dengan fathah. Kemudian ma'rifah nakirah, ma'rifat karena apa? Karena beral. Muzakkar apa muannas? Muzakkar karena menunjukkan makna laki-laki atau tidak ada tandanya isim yang muannas. Kemudian jamid apa? Mustaq. Mustaq. Mustaq kenapa? Karena mustaq isim fa'il mengikuti wazan mufta'ilun. Mengikuti wazan mufta'ilun. Mustamilun, asalnya mustamilun karena berhubung ada alnya maka menjadi al-mustamila. Kemudian kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi na'at. Na'at itu adalah isim tabi'. Apa itu isim tabi'? Isim tabi' adalah isim yang i'rabnya mengikuti pada isim sebelumnya. Na'at itu ada man'ut. Na'at itu ada man'ut. Mana man'utnya? Al-ina'ah. Al-ina'ah ini ber-i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih. Sedangkan al-mustamila ini adalah isim yang ber-i'rab nasab karena kedudukannya menjadi na'at. Man'utnya adalah al-ina'ah. Na'at itu ada dua, na'at sababi dan na'at hakiki. Al-mustamila ini termasuk na'at hakiki. Kenapa termasuk na'at hakiki? Karena merofakkan domir yang kembali pada man'ut. Ya, karena ini adalah ada domir yang merofakkan kepada man'utnya. Ada domir yang kembali yang merofakkan kepada man'utnya, yaitu al-ina'ah. Maka ini disebut dengan na'at hakiki. Al-mustamilah. Atau kita tanyakan yang pertama itu ya. Kita ulangi pertanyaan pertama menentukan kalimat, kemudian pertanyaan kedua menentukan kedudukan. Terus pertanyaan yang ketiga itu menanyakan i'rab. Contoh ya, al-mustamilah kalimat apa? Kalimat isim. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, al-mustamilah, kedudukannya menjadi apa? Kedudukan menjadi na'at. Terus pertanyaan yang ketiga itu kita menanyakan i'rab. Al-mustamilah, i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi na'at. Seperti itu. Jadi ada 3 metode untuk menanyakan suatu lafaz ini. Baik pertanyaan pertama itu menanyakan kalimat. Kemudian pertanyaan yang kedua menentukan kedudukan i'rab. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu menanyakan i'rabnya. Al-mustamilah i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi na'at. Man'utnya adalah al-ina'ah. Terus alama'in.
Alama in ini adalah susunan jar majrur. Jarnya adalah ala, majrurnya adalah ma'in. Ma'in kalimat apa? Alama in kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Alama in. Alama ini i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa? Alama in i'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena dimasuki huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Alama in kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin atau dimasuki oleh huruf jar. Jadi tandanya di sini ada dua, baik yang berupa tanwin ataupun yang berupa diawali huruf jar. Alamain. Dunal kullataini. Duna ini adalah sebuah dhorof. Ya, duna ini sebuah dhorof, di mana dhorof itu adalah termasuk isim-isim yang dibaca nasab yang terdapat pada keterangan Al-Miftah lil Ulum jilid 4-nya. Kemudian dhorof itu menyimpan makna fi. Makna fi. Kalau bahasa Jawanya fi itu adalah ing dalem. Kalau bahasa Indonesianya adalah di dalam. Duna ini adalah i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena menjadi dhorof. Karena menjadi dhorof. Dan dhorof itu butuh pada sandaran, butuh pada mudhaf ilaih. Kullataini ini adalah i'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah duna. Kullataini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena beral. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena isim tasniyah. Karena isim tasniyah. Kullataini. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua dan diakhiri oleh ya nun. Kullataini. Dan ini adalah ber'irab jar. Kenapa ber'irab jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Karena kalau hukumnya atau ketentuannya mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Sedangkan kalau i'rabnya mudhaf itu adalah sesuai amil yang masuk. Tapi kalau mudhaf itu tidak boleh ada al, tanwin, waw jamak dan alif tasniyah. Nun jamak dan alif tasniyah ya. Kullataini. Terus fa illam yaghsilhuma. Fa illam yaghsilhuma. Yaghsilhuma kalimat apa? Kalimat fi'il. Ya, kalimat fi'il. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab jazm. Kenapa i'rab jazm? Karena diawali oleh lam. Lam ini adalah amil jazm, maka ini beri'rab jazm. Lam yaghsil. Jazm dengan apa? Jazm dengan jazm dengan sukun. Kenapa lam yaghsil ini jazm dengan sukun? Karena yaghsil ini termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kenapa ini disebut dengan fi'il mudhari' yang sahih akhir? Karena yaghsil ini adalah fi'il yang salah satunya huruf aslinya bukan berupa huruf ilat dan bukan af'alul khamsah, maka dinamakan dengan fi'il mudhari' sahih akhir. Dan fi'il mudhari' sahih akhir itu jazmnya dengan sukun. Lam yaghsil. Ini ya, lamnya disukun, lam yaghsil. Kemudian humanya ini adalah dhamir. Lam yaghsil. Huma ini adalah bermahal nasab. Karena dhamir mutasil jika sambung dengan fi'il, maka dhamir itu pasti berkedudukan menjadi maf'ul bih. Ya, dhamir itu pasti berkedudukan menjadi maf'ul bih. Berarti huma ini bermahal nasab. Kenapa bermahal nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari yaghsil. Jadi secara kesimpulan, fi'il mudhari' yaghsil ini adalah fi'il yang muta'addi. Ya, fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah huma. Maf'ul bih itu ada dua. Maf'ul bih isim dhamir, maf'ul bih isim dhahir. Huma ini termasuk maf'ul bih yang isim dhamir. Lam yaghsil. Terus pertanyaannya
mu'rab apa mabni? Mu'rab. I'rab apa? I'rab jazm. Jazm dengan apa? Jazm dengan sukun, karena fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' itu ada 3, fi'il mudhari' shahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' af'alul khamsah. Kemudian mujarrad apa mazid? Mujarrad, karena mengikuti wazan yaf'ilu. Yaghsil ikut wazan yaf'ilu. Fi'il madinya ghasala, mengikuti wazan fa'ala. Sedangkan fi'il madi yang fa'ala itu adalah termasuk fi'il yang mujarrad. Kemudian ma'lum apa majhul? Yaghsil ini adalah fi'il yang ma'lum. Fi'il yang ma'lum pasti ada fi'il yang ma'lum, itu pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah disimpan. Ya, berarti fa'il yang berupa fa'il isim dhamir. Terus lazim apa mutadi? Mutadi karena membutuhkan maf'ul bi. Maf'ul bi-nya adalah huma. Terus sahih apa mu'tal? Sahih bina apa? Sahih apa? Sahih salim. Kenapa sahih salim? Karena bukan berupa hamzah dan bukan mudha'af. Kuriha ini menjadi jawab dari in syartiyah di sini. Fa in lam yaghsil kuriha, maka kuriha ini menjadi fi'il yang jawab dari in syartiyah. Kuriha kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari', fi'il madhi. Ya, kuriha fi'il madhi. Mu'rab apa mabni? Mabni, karena fi'il madhi itu pasti mabni. Kuriha mabni apa? Mabni fathah. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan waw jama' dan dhamir rafa' tahrik. Kemudian mujarrad apa mazid? Mujarrad karena mengikuti wazan fa'ala. Asalnya adalah karoha. Kemudian ma'lum apa majhul? Majhul karena majhul, karena menyebutkan fi'il yang ma'lum itu karena menyebutkan naibul fa'il dengan mengubah bentuk harokatnya. Kalau fi'il madhi itu dhamma awalahu dan sebelumnya adalah berharokat kasroh. Ya, kalau fi'il madhi, cara memajhulkan fi'il madhi, huruf pertama dibaca dhamma dan sebelum akhir dibaca kasroh. Karoha menjadi kuriha, fa'ala menjadi fu'ila, kuriha. Kemudian berarti fi'il yang majhul itu ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Ghamsu. Ini adalah naibul fa'il. Kedudukannya menjadi naibul fa'il dari fi'il yang majhul, yaitu kuriha. Terus lazim apa muta'addi? Lazim. Ya, karena lazim karena hanya karena menyebutkan fa'il tanpa membutuhkan maf'ul bih. Terus apa itu? Sahih apa mu'tal? Sahih. Karena semua huruf aslinya tidak terdiri dari huruf ilat, atau karena salah satunya huruf aslinya bukan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Waw, alif, dan ya. Ini sahih apa? Sahih salim. Kemudian lahu ini adalah jar majrur. Ada huruf jarnya la, kemudian hu ini adalah dhamir. Sedangkan hu-nya ini adalah bermahal jar karena sambung dengan isim, karena sambung dengan huruf jar ya. Dhamirnya bermahal jar karena sambung dengan huruf jar, lahu. Terus ghamsuhuma ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang bermabni majhul. Ghamsu ini i'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena kedudukannya menjadi naibul fa'il dari kuriha. Kemudian huma ini adalah dhamir, sedangkan mahalnya adalah mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah ghamsu. Ya, mudhafnya adalah ghamsu. Ghamsunya ber'irab
rofa karena menjadi naibul fa'il dari kuriha. Humanya adalah domir muttasil mahal ajar karena sambung dengan kalimat isim. Kemudian fil ina'i. Fil ina'i ini adalah susunan jar majrur fil ina'i. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar dan beral fil ina'i. Dan ini disebut dengan susunan jar majrur fil ina'i. Fil ina'i i'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena diawali huruf jar fi. Huruf jar ada berapa huruf? Huruf jar itu ada 9. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Miftah lil Ulum jilid 1-nya. Terus wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Mungkin kita akan bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.